dijual ke anggota Freemason ini. Jadi ini adalah tampak dari lantai 2 yang teman-teman sekarang jajaki. Taman ini, Taman Suropati, ini merupakan taman utama, teman-teman ya, taman utama. Karena posisinya dia menghadap langsung jalan boulevard atau jalan utama. Nah, dulu namanya adalah Burger Master Beef Complex. Nah, ya, karena di sini yang menjadi permasalahan, yang menjadi isu masyarakat dengan adanya gedung Bappenas. Di sini ada gedung Bappenas, ketika posisinya dirubah seperti ini, teman-teman, ini seperti bentuk apa, ada yang tahu? Oke? Tanduk kambing. Nah, kepala kambing. Kepala kambing atau Beb Homer ya. Lantai 2-nya ini memang dibuat lantainya papan catur seperti ada loji yang di England, teman-teman ya. Memang diambil di sana. Nah, ini memang yang difungsikan sebagai bagian tempat untuk para Master Mason dan Grand Mason berkumpul. Sambil nunggu tadi, jadi aku sedikit ngomongin sama teman-teman. Biar tetap ganteng. Iya. Silakan. Oke, mungkin boleh ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan dari peserta Jalan-Jalan Menteng ya Mbak ya? Iya, Jalan-Jalan Menteng Walk Idis. Selamat datang di gedung kantor Kementerian PPN Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi nggak apa. Ya, jadi perkenalkan pertama, nama saya Alex. Di sini saya adalah staf dari Biro Humas, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan. Dan juga ada dua rekan saya. Ini ada Mbak Nazila dan juga ada Mbak Riri. Ini adalah peserta magang yang ada di Kementerian PPN Bappenas gitu. Jadi sebelumnya terima kasih banyak telah berkunjung ke gedung utama Kementerian PPN Bappenas. Jadi ini merupakan kantor dari Pak Menteri. Jadi kalau Bappenas sendiri dia punya 2 gedung, 3 sebenarnya. Satu di sini yang utama, ini ada kantornya Pak Menteri dengan Bu Sesmen, Sekretaris Kementerian. Lalu juga ada yang di Kuningan, itu ada kantor dari Pak Wamen. Nah, kenapa dipecah? Karena gedung ini imut. Nanti gedung yang mana sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak tahun 2023 dan 5 bulan kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional oleh Pak Menteri Nadiem waktu itu. Jadi sebelum kita mengitari matahari masih enak buat foto, mungkin kita bisa foto dulu, gimana? Boleh. Ayo, silakan. Ayo, kalau misalkan mau foto bersama dulu, mumpung mataharinya lagi cantik. Jadi yang disebut bangunan cagar budaya sendiri sebenarnya ini. Hanya ini. Hanya ini, betul. Nah, jadi cerita singkatnya memang mungkin apa aja? Ini kita baru renovasi kemarin tuh, baru renovasi interior karena lumayan ada beberapa
pintu kaca. Makanya seimut itu gedungnya. Makanya pada waktu itu ini kan dia dulu itu tahun 80-an dia merupakan rumah tinggal dari seorang Foxtrot. Dia sugih lah intinya, makanya dia bisa bangun rumah di tengah taman. Dia salah satu orang tersugih di Batavia pada saat itu. Jadi pada tahun 1925 kita punya dokumentasi di mana rumahnya ini mirip sama gedung yang ada di kalau Mbak Mas pernah mengunjungi gedung Kimia Farma yang di lapangan Banteng, mirip. Jadi dia berpilar-pilar seperti itu. Sampai akhirnya tahun 33 si bapaknya meninggal, dikuburkan di Taman Prasasti, Taman Prasasti. Betul. Nah, terus akhirnya gedung ini kemudian akhirnya dijual ke anggota Freemason. Pada saat itu mereka mau melakukan ekspansi waktu itu. Akhirnya yang tadinya dari lapangan Banteng akhirnya semua dipindah sini. Nah, semua dipindah sini kan terlalu mungil karena dia hanya dijadikan satu lantai tapi untuk tempat tinggal. Makanya pada saat nanti Freemason hadir, mereka selama 8 bulan mereka merehab sampai 2 lantai. Tapi gedungnya tetap seluas ini aja. Mereka kedua lantai dan pas di 2 lantai itu makanya kita kenal sebagai sekarang. Bentuknya sudah sangat art deco, kubistik, semua itu kotak-kotak lah. Kalau dulu tuh dia masih agak semi neo empire of Yunani Romawi waktu itu. Tapi 334 dijadikan sebagai markasnya dari Freemason yang ada di Batavia, didirikan 2 lantai dan hingga sampai sekarang dipertahankan. Nah, gedung ini kenapa bisa jadi gedung cagar budaya tingkat nasional? Karena tidak hanya sebagai basis dari Freemason, pada saat penjajahan Jepang waktu itu ini dijadikan sebagai basis Jepang, rumah sakit militer kalau nggak salah. Terus kemudian pada saat proklamasi balik lagi ke Freemason, tapi Freemason yang sudah ke Indonesiaan, bukan di Belanda lagi, namanya Turwadarsina waktu itu. Turwadarsina, negara masing-masing dan anggota organisasi dan organisasinya bukan ke Indonesiaan atau yang bukan latar belakangnya Pancasila dihapuskan. Makanya sejak tahun 1961 ini dijadikan sebagai kantor dari lembaga perencanaan yang waktu itu kita kenal sebagai Dewan Perancang Nasional yang waktu itu dipimpin oleh Pak Muhammad. Nah, kurang lebih kayak ini masih utuh, yang kita tambah hanya di bagian depan, di bagian kaca karena untuk sebagai biar asing nggak kabur lah kayak gitu. Ini masih bangunannya. Nah, mungkin kita bisa salah satu tegel yang masih bisa kita lihat itu ada di ruang Pak Menteri, cuman karena Pak Menteri terbatas, jadi mohon maaf belum bisa menampilkan. Tapi kalau tegel sendiri kayak tegel rumah orang-orang yang tinggal. Nah, kalau ini adalah kita masuk ke ruang rapat di bagian Sumatera. Ini apa tuh? Kalau tahu ruang rapat di bagian Sumatera, jadi semua acara besar, acara kenegaraan itu kita selalu di sini. Ini sebenarnya open space, jadi pilar-pilarnya sebenarnya bisa se-ekstensif mungkin di depan, tapi kita melakukan perubahan ke samping karena memang mengikuti standar dari Kelestarian Cagar Budaya. Untuk menuju ke ruang lantai 2 gimana? Jadi pemimpin dari Unit Bapenas mereka tidak punya tangga yang ada di dalam ruangan. Jadi dia harus mengitari belakang ruangan untuk bisa naik ke tangga lewat menara. Nah, itu ada di sebelah sini. Kita jalan-jalan. Pak Muhammad Abdulli baru salah satu guru besar dari IPB. Nah, ini dia. Nah, jadi Ibu Bapak, dari dokumentasi yang kami temukan sebenarnya yang disebut dengan Burgers Plain Biskop Plain itu adalah taman-taman menteng yang dia dari gedung Bapenas sampai ujung Taman Suropati.
Nah, jadi yang kita temukan adalah pada tahun 1890-an itu ada sebuah rumah tinggal bergaya Romawi Yunani kuno seperti itu karena ada pilarnya, tapi dia berdiri di atas tengah taman. Nah, ini adalah tampaknya. Jadi memang yang kita temukan dia mirip seperti bangunan yang ada di Museum Tekstil Jakarta. Jadi masih ada gaya Romawi dengan dia ada motif segitiga sebagai atapnya. Itu adalah memang motif-motif sebelum Art Deco memang pada saat itu kan. Satu lantai dan memang dia tinggi, plafonnya tinggi seperti itu. Jadi memang ini rumah sugih banget karena nggak ada rumah di Menteng yang setinggi ini untuk urusan plafon seperti bisa diperhatikan seperti itu. Lanjut Mas Imam. Nah, pada tahun 1933 ketika si Jacob ini meninggal, rumahnya dijual ke anggota Freemason. Anggota Freemason ini kemudian mendirikan si bangunan 2 lantai yang nggak semua lagi menunjukin sekarang. Dia ada upacaranya, Mas. Nah, ini adalah upacara peletakan batu pertama dari pendirian bangunan tingkat ini seperti itu. Nah, makanya pada tahun 34 kita menemukan, nah ini adalah lagi proses finishing terakhir. Nah, jadi yang tadinya ada pilar-pilar, kemudian ada segitiga, kemudian semua berubah bentuk berkotak. Dan juga plafon yang kemudian agak sedikit diturunkan. Seperti itu. Jadi memang saat itu memang Art Deco lagi kenceng-kencengnya, dan juga yang salah satu dan si arsiteknya adalah si Heysel juga yang pendiri yang bikin itu Museum Bank Indonesia sama Stasiun Beos. Ini juga dikerjakan oleh beliau pada saat itu. Makanya bentuknya sangatlah kotak-kotak dengan tambahan sentuhan kaca patri untuk mempercantik seperti itu. Jadi kaca patri memang sedikit ornamen percantik, tapi bukan kekuatan dari gedung sendiri, karena kekuatan dari gedung sendiri adalah bentuk Art Deco-nya. Yang pada saat itu justru waktu pada dia ditingkatkan jadi 2 lantai itu ada pertentangan dari orang-orang pemerintah Hindia Belanda, karena bagi mereka udah rumah cantik-cantik di tengah taman, udah gue kasih nih lahan, kok lu ngediriin 2 lantai. Tapi gimana lagi, karena kebutuhan untuk kerjanya teman-teman Freemason, makanya mereka naikin ke 2 lantai seperti itu. Nah, gimana sih bentukan dari gedungnya? Gedungnya sendiri sebenarnya dulu bacanya Adustat depan tuh. Sebelum kita kenal bacanya Bappenas. Ada benderanya, dan di sebelah ujung menara itu ada logo Freemason. Betul, ada logo Freemason. Mungkin nanti bisa kita zoom di situ, ada logo Freemason. Nah, bentuknya gimana kalau untuk lantai 2? Seperti ini. Jadi ini adalah tampak dari lantai 2 yang teman-teman sekarang jajaki. Ini semua ada maknanya, teman-teman. Jadi Freemason sendiri itu adalah organisasi, tapi dia bukan kepercayaan spiritual. Kita temui di beberapa museum Freemason yang ada di dunia. Misalkan yang paling sisterhood-nya banget sama gedung Bappenas itu ada di Den Haag. Jadi Den Haag itu punya Freemason Museum, di mana ada satu ruangan. Ini kalau menurut cerita mereka, ini adalah ruang di mana orang-orang yang baru akan mau bergabung di Freemason itu disumpah. Makanya mereka sangat marah waktu kita bilang Illuminati sama Freemason sama. Oh, enggak, kita beda. Jangan samakan kami. Kami adalah anggota yang tidak berlandaskan satanik untuk membuat perubahan dunia, tapi kita mengandalkan hati nurani. Seperti itu. Makanya waktu tahun Januari 2023 ketika ada teman-teman dari Belanda datang ke gedung Bappenas, mereka bilang, oh, feels like home ya, kalian berhasil tetap mempertahankan gedung ini sebagaimana dulunya. Karena ternyata ketika sangat secret society, kalau sekarang mereka mencoba untuk lebih membuka diri. Jadi kayak siapapun yang kenal Freemason, biar nggak salah kaprah lagi dengan Illuminati, kita membuka diri sampai mereka buat museum sampai di seluruh dunia. Di Perancis ada, Belanda ada, di UK ada, waktu itu. Jadi memang mereka mencoba untuk membuka diri. Bahkan kalau misalnya teman-teman main ke Den Haag dan main ke Freemason Museum, itu semua nama-nama orang Indonesia tergabung dalam anggota Freemason itu mereka punya. Tahun 1945 ketika tentara Kenyal mengadakan rapat besar-besaran di Taman Suropati. Nah, ini jadi yang ingin kita tunjukkan adalah di atas, kalau misalkan Mbak Mas melihat itu ada bintang David. Bukan bintang David, itu adalah gambar yang Ishtar sama Jaka tadi yang aku bilangin. Ini jadi adalah momennya tahun 46-47. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah ini ketika
gerakan G13 PKI terjadi tahun 65. Di tahun 66, tahun kemudian itu pemerintah mengadakan namanya sidang mahkamah. Dua orang yang dijadikan terdakwa pada saat itu ada Prof. Subandrio dan juga Mayor Subu. Jadi di sini nanti teman-teman itu ada yang di sini, yang di sebelah kiri saya, sebelah kanan itu adegan di mana dia jalan dari balkon depan ke samping sini. Nah kemudian ini ada di dalam sini. Kita bisa mengidentifikasi di mana, dari jendela, karena jendelanya masih ada di sini. Jadi kita asumsikan dia di sini, terus Mbak dan Mas semua itu adalah saksi-saksi yang melihat persidangan. Makanya inilah yang kemudian bahwasanya memang dari zaman ke zaman Gedung Bappenas ini juga memang memiliki historical yang tinggi. Selain dia menjadi kantor lembaga perencanaan, jauh sebelum itu memang punya nilai penting untuk dilestarikan. Makanya dia tahun 2023 dianugerahkan